ngene. Kowe bakal tak dadekake ayu meneh ning aku njaluk bumi sing diuni manusa sing diwiwiti kalau putuku jenenge Fajar iki supaya dituruti karepe wujud tatanan Majapahit sing anyar ya Durga. Ya kakak ya wis kena rungokno kabeh aku tak maca mantra Allahumma yasin. Ya, sahabat YouTuber yang kami muliakan, terutama keluarga besar Puri Agung Singosari, kami ucapkan salam nasional Rahayu. Ya, saudara-saudara, hari ini saya tidak terduga sama sekali datang salah seorang nama itu kebetulan seperti julukan khas Blitar, yaitu Fajar. Ini Mas Fajar, dulu di Blitar terkenal Bung Karno itu putra sang Fajar. Terus Bung Karno pada waktu tahun 62 pesan sama Jati besok yang teruskan bapak lu. Jati sekarang sudah 82 tahun. Begitu kenal dengan Mas Fajar ini rasanya ada gayung bersambut. Mas Nun Sewu, jenengan akhir-akhir ini kelihatannya kok getol banget akan kiprah di Istana Gebang Blitar mengumpulkan raja-raja. Motivasi jenengan apa? Jadi gini ya, awalnya kan saya penggiat budaya. Saya cinta terhadap kebudayaan yang selama ini terkikis hilang oleh kebudayaan asing. Saya melakukan kirab budaya, melakukan gelar jagat budaya ini. Saya mulai dari Malang, Mojokerto, Sidoarjo, dan di Ngawi, Jogorogo. Nah, pada saat saya ke Istana Gebang, saya mendapatkan sebuah keinginan. Bagaimana kalau kita mulainya nanti untuk gelar jagat Satria Nunggal itu di Istana Gebang Blitar, di mana dulu sebagai salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia itu beliau dibesarkan dan membawa nama besar dari Blitar. Waduh, hebat. Betul-betul jiwa putra sang Fajar, betul ya. Sahabat YouTuber yang kami muliakan, mengumpulkan para raja-raja tidak gampang. Kebetulan ini mudah-mudahan yang mulia para raja-raja atau kepala suku di timur sana, mulai Sabang Merauke mengikuti YouTube ini, dan siap-siaplah nanti kita kumpul di Blitar. Ada target yaitu meluruskan budaya, mempertahankan budaya seperti cerita-ceritanya Mas Fajar ini. Nah, saya pengen mendapat pendapat dari teman-teman satu persatu. Menurut penjenengan nama? Saya Priyono. Ya, bukan saya pemimpin umum Media Group. Dari Media Putra Bayangkara, Detektif, Radar Energi, Radio Putra Bayangkara, dan NTB TV. Asma ibu? Asma ibu Sutatri Marsilah. Asma bapak? I Gede Srengen. Waduh. Jawa Bali ya? Jawa Bali. Wah, kayak keluarga Bung Karno. Betul, kalau Pak Bung Karno bapak dari Blitar, ibu dari Singaraja. Iya. Beliau adalah pemimpin negara. Iya. Kalau Priyono ini ibu dari Blitar, bapak dari Singaraja. Oh, masih memimpin media. Iya. Begitu. Memang media itu, sahabat YouTuber yang kami muliakan, hati-hati. Sekarang itu imperialis dan kapitalis pun tidak tinggal diam, justru mengirim hoak-hoak yang banyak sekali. Oleh karena itu, hati-hatilah kepada anak-anak kita, jangan sampai terjebak. Kalau terjebak itu sama dengan kita dijirit otak kita supaya tidak cerdas. Negara ini adalah negara besar, Nun Sewu. Sekarang minta pendapat yang kopiahnya putih. Nama saya Supriyadi. Supriyadi? Iya. Loh, bukan yang
heboh di Blitar tuh ya. Pahlawan petani. Pahlawan. Titisannya mungkin ya. Penjelang kan belum waktu itu belum ya. Belum ya. Wah, hebatnya begini, Pak Supriyadi. Iya, Waktu siap. itu tuh sembunyi di rumah saya di Istana Gebang. Siap. Ya. Siap ya. Beliau itu ada di sumur itu, di sumur belakang itu. Siap, Loh, padahal Jepang itu udah mencari kemana, nggak kelihatan beliau. Iya. Itu hebat. Orang Blitar bukan baik. Hebat. Ya, gitu. Siap. Matur Eh, nuwun. Kami pelaku budaya ya. Iya. Kami sangat bersyukur ketemu dengan Mas Fajar dan juga Eyang Iya. yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kita semua, khususnya pelaku budaya ini, supaya teman-teman kita dan anak cucu kita itu benar-benar ngerti apa arti budaya. Iya. Begitu ya. Iya. Kami sangat bangga sekali dengan adanya Mas Fajar di sini dan kami sangat mendukung Iya. apa yang Pelopori beliau. pelopori beliau. Kami sangat mendukung sekali ya. Bagus, Iya, iya. iya. Matur nuwun. Wah, wes bolone Mas Fajar iki kabeh kok sadar tentang budaya ya. Memang semua kehidupan itu harus dilihat dengan kacamata politik, bukan berpolitik loh ya. Iya, iya. Dilihat dengan kacamata politik, karena politik itu dari kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Bergaul yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan itu umumnya ada pada keluarga kerajaan-kerajaan, Siap, ya. karena di sana ada seni, ada budaya, ada tari, ada tembang dan Siap. sebagainya. Nah, sekarang saya bergeser ke kiri nih, nama siapa? Saya nama Ketut Dharma Santoso, Ketut Dharma Santoso. Nggih. peranakan Bali Jawa. Bali Jawa juga. Waduh, sami itu ya. Nggih. Kebetulan kawula pecinta budaya. Nah, kebetulan kepanggih menika Gus Fajar menika yang punya ide menyenangi budaya dan menguri budaya. Akhirnya kula terbius untuk mengikuti beliau. Nggih. Waduh, hebat. Nah, nuwun sewu Mas Fajar. Penjenengan akan mengumpulkan raja-raja itu nggak gampang loh, nggih, karena beliau itu sudah dikenal oleh publik itu sebagai orang priayi, feodal, nggih. Nah, tapi kelihatannya sepintas lalu kita masih suara penjenengan dan himbauan kami kok mereka itu gayung bersambut. Berarti jenengan itu hatinya itu menyentuh hati beliau-beliau lah. Biaya beliau itu nanti juga tidak banyak. Kira-kira dukungan dari mana aja? Jadi kalau terkait biaya sudah kita perhitungkan. Salah satunya ada beberapa kemitraan kita yang punya perusahaan itu akan berkolaborasi untuk menjadi sponsor kegiatan kita. Terus yang kedua, di setiap daerah di kabupaten itu ada anggaran budaya, di provinsi ada anggaran budaya, bahkan di kementerian ada anggaran budaya. Kita sudah berkolaborasi dengan salah satu direktur desa tertinggal, ya, yang pada saat itu saya hadirkan wakil menteri desa tertinggal acara budaya di Pendopo Agung Malang. Dengan arahan beliau, dengan saran-saran beliaunya, cara protokoler dan SOP-nya bagaimana, kita sudah dalam bimbingan beliaunya ya, agar budaya ini tidak hilang. Kita ingin menciptakan dengan meminta bagaimana para raja ini bisa berkiprah bersama agar budaya kita tidak hilang. Hilangnya budaya, hilangnya jati diri kita, anak-anak kita akan lupa dengan neneknya, lupa dengan eyangnya, lupa dengan semua leluhurnya, dan lupa dengan dirinya sendiri. Hari ini adab kita sudah hilang, adab anak-anak kita sudah hilang. Apalagi berbicara budaya, sopan santun kita hilang, toleransi sudah mulai hilang, kebersamaan mulai hilang. Ayo, para raja saatnya berbicara, para raja saatnya hadir bersama-sama, memikirkan bagaimana adab kita terhadap diri kita sendiri, leluhur kita yang selama ini sudah hampir kikis dan hampir hilang.
Ayo bersama-sama agar regenerasi anak-anak kita, cucu kita nantinya tidak lupa keberadaan Nusantara ini sebenarnya benar-benar ada dan sampai saat ini masih terjaga. Itu ya. Waduh, hebat. Dan sahabat YouTuber yang kami muliakan, di Blitar itu berserakan peninggalan leluhur ya. Jangan sampai terulang peristiwa 1965. Patung-patung banyak yang dipeceli. Wah, itu orang yang otaknya itu bukan otak manusia itu otak iblis ya, tidak boleh. Gaprang itu bukan patung porno, itu teori ribuan tahun yang lalu bagaimana caranya orang ketemu Tuhan. Tapi zaman peristiwa sok orang yang sok suci, sok baik dipeceli macam-macam, itu orang yang otaknya otak jongkok itu ya. Jangan terulang lagi yang tadi keliling ke candi di mana-mana di dalam Blitar ini. Nah, saya sekarang ke ini yang ngomong saya Mas Anu ini, Mas Erwin, ya aduh, mau nyupiri Medina Erwin. Mas Erwin, sama dengar sendiri loh. Gerakannya yang tuh bukan gerakan cari duit, bukan gerakan cari popularitas, bukan pangkat, Bapak hanya berjuang untuk anak cucu, ya toh? Karena kaitannya dijelaskan oleh beliau dengan pariwisata. Kita tuh leluhur sudah peninggalan tinggal muluk, lumangan tinggal muluk sora iso ya. Lagi pendapat sampean piye setelah mengikuti yang ini, Dok? Nah, atas pertanyaan tersebut, ya dalam ya sebagai anak cucu putra yang Jati Kusumo, dalam merasa sangat bangga sekali. Bangga dalam arti apa? Dalam meskipun secara sederhana, meskipun secara sedikit, bisa untuk ikut sumbangsih untuk menyuarakan, menggaungkan tentang kejayaan kebangkitan kerajaan Nusantara. Nah, maksudnya apa? Nah, kita lihat selama ini sistem ketatanegaraan yang terbukti mampu secara turun-temurun untuk memakmurkan rakyatnya itu adalah yang berbentuk kerajaan. Sebagai contoh, ini ada di kerajaan Belanda, ya, kerajaan di Arab, kerajaan di Inggris. Nah, itu rata-rata yang tetap berpegang teguh pada sistem monarki. Artinya dipimpin seorang presiden dan ada suatu perdana menteri untuk mengurusi di kepemerintahannya. Nah, itu ternyata betul-betul bisa memakmurkan rakyatnya. Jadi ada satu sosok, kalau raja itu memimpin di sistem monarkinya itu, ada yang dituakan untuk betul-betul ada acuan. Nah, itu ternyata bisa betul-betul untuk memakmurkan rakyatnya. Nah, tapi mohon maaf, ketika berubah menjadi republik, ada sistem kepemiluan di dalam pemilihan pemimpin, ternyata dari tahun ke tahun itu kok kelihatannya kok kurang membawa kemakmuran. Ya, mohon maaf ya, ini kita membandingkannya dengan betul-betul di negara luar yang turun-temurun memegang sistem monarki ini. Nah, kebetulan yang Jati Kusumo selama ini ya kan selalu untuk menggaungkan itu terus, untuk supaya kita itu ya mungkin meskipun secara harapan suatu saat itu bisa di negara Indonesia ini kembali kepada sistem kerajaan tersebut. Ya, terbukti di zaman Majapahit kan kita ada kejayaan. Nah, di zaman kerajaan Singosari juga ada kejayaan di masa pemerintahan Raja Kertanegara. Di Majapahit pun juga begitu. Nah, kita terbukti kan ada dulu sampai tentara Mongol dan lain sebagainya, itu kita itu masih ada istilahnya harga diri suatu bangsa itu betul-betul tinggi di zaman-zaman ketika itu memilih pemerintah dalam bentuk monarki itu tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wah. Nggak rugi saya disupiri tiap hari oleh Nanda ini ya. Syukurlah ya. Terus sekarang ya kelihatannya kok ada unek-unek yang mau bertanya ke Eyang. Jadi kan mau tanya apa? Begitu Eyang Jati Kusuma ya, kebetulan saya juga pernah menjadi reporter TVRI. Saya berhenti tahun 2011 ya, saya jadi wartawan mulai tahun 1989 ya. Maka saya banyak mendengar ruatan-ruatan, sering saya ya, yang di luar adalah anak kecil dan lain sebagainya ya. Ini kok ada ruatan bumi, maka saya bertanya apa sih isinya ruatan bumi.
Terus kemudian maksud dan tujuannya bagaimana ya? Iya. Saya mohon pencerahannya ya. Jeru, pertanyaannya jeru. Ya. Baik. Bumi itu kalau dulu ribuan tahun yang lalu leluhur kita tuh punya unen-unen Bopo Angkasa Ibu Bumi, ya kan? Jadi Bapak itu langit, angkasa. Kalau orang Hindu mengatakan Dewa Siwa, ya kan? Makanya biru Siwa itu. Bumi itu adalah Ibu Pertiwi ini. Nah, kenapa harus dibersihkan? Dengan tahun 65 udah resor ya? Belum. 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 Loh, ya sorry piro saya. Saya tahun 1969 lahir. Waduh, remaja. Siap ya. Tahun 65, mohon maaf ya, ini tidak mungkin ini meluruskan budaya kita. 3 juta manusia itu non sewu disembelih. Dulure dhewe lho pateni tahun 65. Itu siapa? Sebenarnya adalah taktik dari barat. Ya, taktik dari barat. Pada waktu itu armada 7 Amerika sudah 11 km dari Cilacap. Mau mendarat sini membawa senjata ringan. Ini nanti Bung Karno mesti memberi komando. Putra Fajar mesti memberi komando. Kalau memberi komando, Jawa Timur tembak-tembakan dengan Jawa Tengah tembak-tembakan Jawa Barat, armada 7 bagikan senjata. Nanti biar Pulau Jawa itu jadi seperti Australia, seperti punya orang di Amerika itu ya. Dulu kan punya orang Indian itu Amerika. Sana aborigin, wilayah kita Singosari itu. Nah, ini jadi ruat bumi itu nanti, bumi kita itu kita bersihkan kembali. Sekarang ini banyak desa-desa yang lupa pada leluhur. Desa ini desa mana tadi? Desa Wonorejo. Wonorejo ya. Di sini kan pasti ada sumber kuno, wit besar, di situ mesti ada. Mau saya tak dulu saya dulu. Arah ke sana kira-kira nggak sampai 1 atau 2 kilo ada sumber gede, pohon gede. Di mana itu? Daerah Pojok Situ ya. Oh. Memang itu sebagai lahan untuk kegunaan. Oh lah. Loh gini tak tahu, saya belum ke sana lah. Tanya kepada Tuhan. Loh, Tuhan kok ditakoni. Lah inilah, saya pernah membuat buku 99% manusia di dunia salah paham tentang Tuhan. Biasanya kalau sudah beragama, itu banyak yang kemelelet. Terus maksudnya sudah berjalan belum. Beragama itu belajar untuk tahu dan paham tentang Tuhan. Kalau sudah paham, menulis silok, gitu ya kebetulan kok cocok nggak semuanya tadi ya. Jadi bumi ini yang sudah kotor, peristiwa 65 itu kira-kira 3 juta manusia dulu dewe ya, dulu hidupnya sukses, rumah tangganya istrinya cantik, itu aja udah di PKI kan ya. Kemudian nah ini harus kita bersihkan kembali. Jadi saya merasa bangga sekali dengan Mas Fajar, dengan kadang-kadangnya ini yang begitu kompak dan guyup. Terus yayasan apa tadi? Jagat Surya Karahayon. Jagat Surya Karahayon. Jagat itu bumi, Surya itu srengenge, Rahayu itu cita-cita Mojopahit kayaknya. Nah, tadi kelihatannya siapa tuh punya unek-unek mau nyerahin yang apa tadi itu? Oh, iya. Di ketepatan ada peninggalan dari salah satu ya kita. Cuman ini kok dalam hati saya ini harusnya saya serahkan ke ya. Iya. Agar pusaka ini dirawat dan lebih satu makna. Matur nuwun. Waduh. Terima kasih akan melengkapi Wisma koleksi sana. Sebagai museum. Mojopahit ada sudah 2 Mojopahit. Yang satu Siwa Buddha, patung perunggu segini, kepala aja dengan anu. Nah ini karena jenengan ini ya kenang-kenangan dari yang ini diagem di sini. Ya. Mudah-mudahan pas. Pas sih. Sip yang ini. Matur nuwun, terima kasih saudara-saudara YouTuber yang kami muliakan. Senang sekali hari ini kakek yang sudah tua ini. Saya mohon pamit, kami ucapkan salam Nusantara. Rahayu.